Langsung ya kita ke presentasinya, berarti kelompok hari ini silakan langsung mulai aja. Langsung di share screen aja ya. Ya, sebentar, Bu. Oke. Udah muncul? 4 orang ya. Udah muncul. Ada Andreas, Leo, Linsia, Theodora. Oke. Ya, silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi di sini saya dan kelompok itu akan mempresentasikan materi kali ini yang berupa replication. Jadi sebelum memasuki materi, aku akan menjelaskan nih apa itu replication. Nah, replication itu secara sederhananya itu bisa dikatakan itu proses penyalinan informasi dari suatu database ke database yang lainnya. Nah, karena adanya penyalinan ini, salah satu fungsi replication ini yaitu backup data. Jadi, dengan kita membackup data, kita juga dapat mengurangi atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya data error ataupun penghapusan data oleh orang lain gitu. Nah, jadi dengan adanya data-data error itu, kita data-data yang seharusnya itu tidak hilang atau tidak berubah. Nah, untuk lebih memahami, saya akan masuk langsung ke presentasi. Nah, untuk pembahasan pertama itu ada replication components. Nah, di sini kita akan menjabarkan komponen-komponen apa yang termasuk ke dalam yang dimiliki oleh replication ini. Nah, yang pertama itu ada replication roles, replication data, replication agent, dan replication internal komponen atau sering disebut juga maintenance jobs. Nah, saya akan membahas replication role terlebih dahulu. Nah, replication role ini terdapat 3 peran penting utama, yaitu publisher, distributor, dan subscriber. Nah, dalam replication role ini, publisher itu berfungsi sebagai penerbit atau sumber awal, atau kalau programmer sebut itu dengan sebutan master. Nah, jadi yang kedua itu ada distributor, itu sebagai perantara penerbitan, dan yang ketiga itu ada subscriber, itu sebagai server tujuan. Nah, di sini untuk lebih memahami, saya mengibaratkan 3 roles ini. Kalau dalam perdagangan itu, publisher itu adalah produsen atau pabriknya lah. Nah, kalau distributor itu pasar-pasar atau pedagang-pedagang yang menjual barang itu. Kalau subscriber itu penjualnya kita yang membeli barang tersebut, atau tujuan barang itu seharusnya kemana sih gitu loh. Nah, selanjutnya itu ada komponen kedua dari replication data. Nah, dalam replication data pun ada 3 role utama atau 3 key utama. Yang pertama itu ada artikel. Artikel itu merupakan kumpulan data-data yang paling kecil untuk diolah atau direplikasi dalam replication. Nah, yang kedua ada publication, itu merupakan kumpulan dari artikel-artikel tersebut yang akan diterbitkan. Nah, sedangkan yang subscription itu merupakan permintaan untuk menerima data yang akan direplication dari satu atau beberapa publication. Selanjutnya saya akan menjelaskan replication agents dan replication maintenance job. Replication agents merupakan executable program yang menjalankan banyak pekerjaan replikasi. Biasanya dijalankan melalui SQL Server Agent Jobs, tetapi bisa juga dijalankan secara manual. Nah, macam-macam SQL Agent Job yang dibuat dengan replikasi. Yang pertama ada Snapshot Agent. Snapshot Agent ini dijalankan oleh SQL Agent Job yang menerapkan snapshot untuk 3 jenis replikasi, yaitu transaksional, merge, atau snapshot replication.
Untuk transaksional dan merge replication, snapshot hanya diperlukan saat replikasi sedang disiapkan atau saat artikel ditambahkan atau diubah secara signifikan. Untuk snapshot replication, snapshot agent dijalankan pada setiap sinkronisasi. Next. Selanjutnya ada log reader agent. Log reader agent ini dijalankan oleh SQL agent job yang membaca transaction log pada publisher dan mencatat transaksi untuk setiap artikel yang dipublish ke dalam distribution database. Next. Selanjutnya yang ketiga ada distribution agent. Distribution agent ini dijalankan oleh SQL agent job yang membaca transaksi yang ditulis ke distribution database dan menerapkannya ke subscribing database untuk transactional replication. Next. Yang keempat ada merge agent. Merge agent dijalankan oleh SQL agent job yang memindahkan perubahan dari publisher ke subscriber atau sebaliknya dan memulai konflik resolution proses jika diperlukan. Next. Yang kelima ada queue reader agent. Queue reader agent digunakan untuk membaca pesan yang disimpan di SQL Server Queue atau Microsoft Message Queue. Kemudian menerapkan pesan-pesan tersebut ke publisher. Queue reader agent digunakan baik dalam snapshot atau transactional replication publications yang mengizinkan pembaruan antrian. Next. Nah, untuk melakukan maintenance replication menggunakan beberapa SQL agent job tambahan, yaitu yang pertama ada agent history cleanup. Job ini menghapus replication agent history yang disimpan di distribution database. Job ini dijadwalkan untuk berjalan setiap 10 menit. Yang kedua ada distribution cleanup. Job ini menghapus transaksi dari distribution database setelah tidak dibutuhkan lagi. Job ini juga dijadwalkan untuk berjalan setiap 10 menit. Yang ketiga ada expired subscription cleanup. Job ini menentukan kapan snapshot telah kadaluarsa dan kemudian menghapusnya. Job ini dijadwalkan untuk dijalankan setiap hari pada jam 1 pagi. Next. Selanjutnya ada reinitialize failed subscriptions. Job ini mencari subscription yang gagal dan menandainya untuk diinisialisasi ulang. Secara default, job ini tidak diaktifkan, jadi kita bisa menjalankannya secara manual bila diperlukan atau bisa juga membuat jadwal khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya ada replication agent monitor. Job ini mengawasi pelaksanaan SQL agent dan menulis ke Windows event log jika ada job step yang gagal. Job ini dijadwalkan untuk berjalan setiap 10 menit. Dan yang terakhir ada replication agent checkup. Job ini memantau pelaksanaan execution agents pada distributor. Juga mengecek replication agent yang berjalan tetapi belum mencatat reward apapun dalam heartbeat interval tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya tes suara masuk ya? Masuk ya? Berikutnya ada 3 ya. Ada untuk tipe-tipe replikasi itu ada 3 secara umumnya. Ada snapshot replication, transactional replication, dan merge replication. Terus nanti untuk beberapa salah satu dari ini dia ada tipe dibagi lagi jadi tipe-tipenya berdasarkan jenis publikasinya. Terus pertama dari snapshot replication. Nah, di sini bilang distribute data exactly as it appears and doesn't monitor to update. Jadi snapshot replication-nya adalah replikasi yang direplikasi itu saat itu aja. Jadi ketika dia butuh replikasi, dia lakuin replikasinya dan dia nggak akan cek nih kalau misalkan di publisher-nya ada update, dia nggak akan ngecek, nggak akan peduli. Nah, terus ada 3 poinnya. Dia bilang takes a snapshot of publication and make it available to subscriber. Jadi dia ngambil snapshot dari publication-nya itu yang dari publisher, habis itu dikirim ke subscriber. Yang kedua, best wait for very static data or when article size is small. Yang ketiganya, during the period when a snapshot refresh is being applied, the article is unavailable for use. Jadi maksudnya ketika dia lakukan replication, data yang ada di subscriber itu yang mau direplikasi itu nggak akan bisa dipakai dulu sampai replikasinya benar-benar selesai. Nah, itu situasi apa sih yang cocok buat yang snapshot replication nih? Situasi yang cocok itu adalah kalau datanya itu yang paling cocok nih ya, datanya itu jumlahnya besar, tapi dia jarang diupdate.
Contohnya misal kayak suatu perusahaan retail nih. Dia rutin mau naikin semua harga barangnya, kan barang itu ada banyak tuh, berarti datanya besar tuh ya. Tapi harga barangnya itu misal naik 5%, tapi jarang dinaikinnya. Misal setahun cuma 2 kali naik. Nah, itu cocok pakai yang snapshot replication. Selain itu untuk cara kerjanya itu dia pakai dua, ada yang snapshot agent sama distribution agent. Berikutnya untuk ilustrasi replikasi itu kayak gini. Jadi dari aplikasi itu ya, publisher tuh yang datanya itu dari publisher nih. Datanya dari publisher di snapshot oleh si snapshot agent. Habis snapshot agent juga ngirim history data, kayak history data itu kayak data-data apa sih yang ada di distributor nih. Maksudnya data yang subscriber sama publisher yang terekam di distributor. Habis dari snapshot agent itu si hasil snapshot dari si publication-nya itu yang ada bisa table, bisa view, bisa apa itu dimasukinlah ke snapshot folder. Nah, di snapshot folder ini selain ada foldernya, juga dia nyimpan lokasinya. Nah, habis setelah itu oleh distribution agent dia dikirimkan ke subscribernya. Ibaratnya kalau misalkan kasar itu kayak semacam copy paste. Cuma copy paste dari publisher numpang dulu ke distributor, baru dipaste ke subscriber. Itu yang snapshot. Berikutnya yang transactional replication. Automated periodic distribution of change between database. Jadi dia tuh ada kayak apa ya? Distribusinya atau replikasi itu berkala. Dan saking berkalanya tuh dia hampir mendekati real time. Keuntungan dari transactional replication ini. Tuh dia bilang replicate change yang poin-poinnya kita lihat replicate change to an article as they occur. Jadi seandainya sebelumnya itu pasti udah diinisialisasi dulu, semua replikasi awal-awal pasti diinisialisasi. Maksudnya gimana inisialisasi? Misalkan di tabel di publisher dia ada tabel customer. Nah, kalau misalkan dia mau replikasi ke subscriber, dia harus inisialisasi dulu tabel customer di subscribernya. Nah, kalau misalkan yang tadi snapshot itu dia begitu lakukan snapshot replication itu dia langsung. Jadi setiap kali snapshot replication itu dia hapus yang di subscribernya, buat ulang, tambahin data baru. Kalau transactional replication ini beda. Dia inisialisasi dulu, terus setiap ada update di publisher, dia secara otomatis tuh merubah yang di subscribernya. Nah, terus ini sih bilang enable faster data synchronization with less latency. Jadi yang tadi dibilang real time. Terus berguna untuk kasus yang mana perubahannya itu ada incremental dan pengen hasil incrementalnya itu disampaikan secara cepat ke subscriber. Contohnya misalnya gini nih. Kayak misalkan ada suatu data itu diubah 5 kali. Nah, setiap perubahan data itu si subscriber tuh bisa tahu gitu. Misal pas perubahan pertama dikirim dulu ke subscribernya. Terus pas perubahan kedua di subscriber dikirim lagi. Sampai perubahan kelima dikirim masing-masing. Jadi setiap si subscribernya ini bisa merasakan setiap perubahannya. Makanya disebut juga tadi real time kan. Nah, terus yang bekerja di snapshot bekerja di transactional replication juga ada. Oh, kalau tadi snapshot 2, ini ada 3. Pertama snapshot agent. Snapshot agent itu yang buat nge-snapshotnya tadi. Terus ada log reader agent. Log reader agent ini yang buat nge-record perubahan-perubahannya itu transaksionalnya. Yang ketiga distribution agent yang buat ngirim ke subscribernya. Lalu untuk ilustrasinya seperti ini. Jadi dari aplikasinya publisher ngirim artikel yang dikumpulkan dalam publication. Habis itu kan dia ada kayak perubahan-perubahan tuh. Setiap perubahannya tuh disimpan dulu di log reader agent. Dan setiap perubahan dimasukin ke distribution database. Habis itu langsung oleh distribution agent dikirim ke subscriber. Nah, jadi beda sama snapshot itu, kalau snapshot itu cuma sekali, kalau di transaksional itu bisa berkali-kali, tergantung dari perubahan berapa banyak perubahan yang dilakukan oleh publisher yang direkam di log reader agent. Itu untuk yang transaksional. Terus ini oke. Oh ya, tambahannya defaultnya itu kan dia ada si publisher bisa update kan. Nah, defaultnya itu si subscriber itu cuma bisa read only. Dia cuma bisa baca data yang dikirim oleh publisher. Dia nggak bisa update. Karena kalau misalkan dia update dan publisher update, kan rawan terjadinya
konflik kan, misal jadi gak sinkron gitu datanya. Nah tapi di transactional replication ini bisa ada kayak ada pengaturannya gitu. Jadi dia bisa ngatur meskipun defaultnya itu si subscriber to read only, nggak bisa ngubah-ubah data yang direplikasi, tapi ada suatu pengaturan yang buat dia bisa ngubah data itu. Tapi defaultnya tuh dia nggak bisa ubah, jadi cuma read only doang. Nah itu, terus yang ketiga. Contoh tipe yang ketiga ini ada namanya merge replication. Nah ini yang paling kompleks nih, karena dia tuh mengizinkan baik publishernya atau subscribernya tuh secara independen merubah database-nya. Kayak kalau yang di transaksional kan dia defaultnya tuh read only tapi bisa diubah kan. Sebentar, sorry. Nah, kalau yang di sini tuh dia lebih kompleks karena setiap, kalau gampangnya aku nangkapnya gini sih. Jadi misal ada publisher, ada subscriber 2 nih misalkan. Publisher melakukan replikasi ke subscriber nih. Tapi masing-masing publisher sama subscriber tuh bisa ngubah datanya. Datanya berubah, kan bisa jadi konflik kan tadi. Nah, tapi di sini untungnya dia ada kayak semacam agen yang buat menangani konflik itu. Jadi begitu kan mereka bisa update nih, pas mereka update masing-masing, itu tuh ibaratnya mereka nggak terhubung. Langsung ke ilustrasi aja mungkin ya. Nah, gini nih. Kita punya publisher yang layar tuh yang ini ya. Pen ini. Laser. Nah, di sini kita punya publisher, punya subscriber nih. Nah, masing-masing mereka ini ketika belum terhubung, maksudnya belum terhubung tuh belum ada belum mau ngakuin replikasi, mereka bisa ubah data yang sama. Misal nih, ubah data customer nih. Kalau misalkan data customernya misalkan berbeda nih, beda row, itu nggak masalah, nggak akan terjadi konflik. Tapi seandainya datanya ini data yang diubah tuh sama nih, kan pasti konflik kan. Nah, pas di merge agent ini, dia atasin konfliknya. Atasin konfliknya gimana? Jadi kayak atasin konfliknya itu ibaratnya setiap server, setiap subscriber atau publisher itu, dia punya priority-nya. Nah, jadi kalau misalkan ada data yang konflik, maka data yang diambil itu adalah perubahan yang dilakukan oleh server yang prioritasnya lebih tinggi. Dan kalau misalkan prioritasnya itu sama, yang bakal diambil adalah yang ngerubah duluan. Kayak gitu. Jadi nanti, terus perbedaannya, ada perbedaan lagi antara merge replication, ini salah, ini harusnya merge replication ya. Merge replication sama transactional replication. Tadi kalau transaksional kan real time tuh, setiap perubahan dia bisa merasakannya, si subscribernya. Nah kalau merge replication, itu tuh dia cuma peduli sama hasil akhirnya. Dia kan nggak real time nih merge ini. Jadi kayak masing-masing itu update pas lagi offline. Begitu mau melakukan replikasi kan dia online lagi nih. Pas online si merge agent ini bakal ngecek nih, data mana sih yang valid nih. Nah habis itu setelah dia disinkronin, terus dia pilih data yang paling valid yang mana, datanya keluar, nah dia yang peduli cuma hasil akhirnya. Setelah itu baru dibalikin ke masing-masing publisher atau subscriber. Nah itu untuk yang merge. Untuk tambahannya ada lagi nggak nih? Oke. Ya, udah itu aja. Terus tetap melalui distribution database yang dia nyimpan histori datanya juga. Kayak data sebelum perubahan di masing-masing publisher sama subscriber. Jadi dengan ada si history data ini, si agennya tahu nih yang berubah data yang mana aja dengan ngecek history datanya. Berikutnya, selanjutnya replication model. Dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ini replication model. Next. Yang pertama itu ada single publisher. Jadi single publisher ini merupakan model replikasi yang paling sederhana, di mana hanya ada satu publication database yang dikirimkan ke subscriber melalui distribution server. Nah, single publisher ini itu bisa memiliki satu subscriber saja, seperti gambar yang ada, atau seperti gambar berikutnya. Next. Yaitu memiliki banyak subscriber. Jadi contohnya itu ketika ingin mendistribusikan atau mereplikasi data dari
server pusat ke beberapa server cabang lainnya. Jadi dia menggunakan model yang seperti ini. Nah, selanjutnya ada multiple publisher. Nah, multiple publisher ini juga memiliki dua jenis. Yang pertama itu multi-publisher with single subscriber. Jadi multiple publisher satu subscriber ini tuh ketika ada satu server ingin mendapatkan data dari beberapa server lainnya. Jadi masing-masing publisher akan mengirimkan data yang diminta, kemudian data-data tadi itu disatukan pada distributor. Nah, nanti selanjutnya data dari distributor akan diteruskan kepada subscriber yang request data tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada multi-publisher subscribing model. Nah, maksudnya apa sih? Jadi, model yang ini tuh maksudnya, misal ada server A dan B. Nah, server A dan B ini akan mengirimkan data ke C. Pada awalnya kan berarti A dan B ini merupakan publisher, dan C-nya ini tuh subscriber. Nah, selanjutnya, C yang mana memiliki data A dan B tadi itu akan mengirimkan datanya lagi itu ke masing-masing A dan B. Jadi sekarang A punya datanya B, terus B punya datanya A, dan masing-masingnya juga itu memiliki datanya C. Jadi ketiganya itu memiliki data yang lengkap. Dalam kondisi yang kedua ini, A dan B itu sekarang menjadi subscriber. Nah, sedangkan yang C jadi publisher. Jadi multi-publisher subscribing model itu dia adalah model yang publisher sekaligus menjadi subscriber atau sebaliknya subscriber sekaligus menjadi publisher. Nah, next-nya yang terakhir itu replication model yang terakhir ada peer-to-peer. Model ini tuh mirip dengan model yang sebelumnya multi-publisher subscribing model, tapi yang membedakan pada peer-to-peer, data yang diupdate itu tidak diakumulasi di satu tempat. Jadi kalau tadi itu kan dia disatukan di subscriber kan, terus nanti dikirimkan ke A dan B lagi. Tapi kalau yang ini, data misal ada region 1 nih, sama region 2. Nah, region 1 butuh datanya 2, dan 2 butuh data yang 1. Jadi nanti secara bergantian, region 1 ngasih data ke 2. Nah, nanti region 2 itu juga ngasih datanya ke region 1. Jadi masing-masing servernya ini tuh datanya lengkap. Udah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada scripting replication. Nah, untuk scripting replication ini pada intinya itu kita melakukan script pada replication gitu loh. Nah, untuk semua komponennya itu terdapat topologi-topologi yang harus kita script dalam setiap partnya. Dan setiap scriptnya itu kita harus merepresentasikan setiap task-task yang ada. Lanjut. Nah, untuk monitoring replication itu terdapat 3 tools. Jadi apa sih fungsi monitoring replication ini? Nah, seperti namanya lah ya, kita memonitoring replication yang kita buat. Nah, jadi kita tahu nih dalam dunia IT itu monitor itu sangat penting. Karena kenapa? Dengan adanya monitoring kita dapat menghindari hal-hal yang tidak terjadi seperti adanya bug atau adanya seperti pembobolan data ataupun hal-hal yang lainnya lah ya. Nah, untuk replication monitor sendiri, next. Nah, selanjutnya itu untuk replication monitor. Nah, untuk replication monitor sendiri itu kita di sini memonitor semua replikasi yang kita buat. Jadi misalnya nih ada tiga replikasi yang kita buat. Nah, masing-masing kita dapat memonitoring setiap replication-nya. Nah, dalam replication ini itu kita berisi informasi-informasi yang terdapat dalam replication. Nah, pada gambar ini nih,
yang di atas, kita dapat membaca informasi status. Di sini oke atau reminder ataupun satu lagi itu nggak jalan gitu loh. Nah, kalau oke berarti dia sedang berjalan. Sinkronisasinya itu proses replication-nya itu sedang berjalan. Nah, selanjutnya itu ada gambar next. Nah, selanjutnya itu di sini dalam replication monitor ini itu kita juga dapat melihat agent replication. Nah, seperti yang sudah dijelaskan lah ya, agent replication itu ada fungsinya sendiri. Nah, di sini kita dapat mengecek agent replication yang ada pada replication ini tuh aktif atau enggak sih gitu loh. Nah, dan juga dalam yang di bawah ini itu kita juga dapat memeriksa relevansi informasi yang ditampilkan. Nah, dapat dilihat pada kolom last start time. Di situ juga menunjukkan kapan sih waktu kita mulai dan durasi mulainya kita gitu loh. Next. Nah, selanjutnya itu ada performance monitor. Nah, performance monitor ini juga berfungsi untuk memonitoring terutama dalam hal-hal performance atau ya bisa dibilang kinerjanya lah. Nah, karena ada beberapa hal yang banyak hal yang mau di monitoring, nah itu terdapat replication agent, replication log reader, replication disk, replication merge, dan replication snapshot. Nah, performance monitor ini kita dapat memonitoring hal-hal tersebut sesuai dengan fungsinya. Nah, kalau kita mau memonitoring replication agent, di sini tuh kita memiliki single counter yang ditunjukkan dalam kata running. Nah, running di sini itu menunjukkan jumlah replication agent. Running sendiri di sini menunjukkan jumlah replication agent yang berada di dalam server SQL kita. Nah, untuk replication log reader itu dia akan menampilkan statistik untuk log reader dengan counter untuk comments per second-nya. Jadi per detiknya ditampilkan, juga ada transaction per detiknya, jumlah transaksi per detiknya, dan latensi SQL yang ada di SQL Server. Nah, untuk memonitoring replication disk, itu dia akan menampilkan statistik jumlah gambar lah ya, atau penjelasan untuk distribusi dengan counter yang sama seperti layaknya log reader SQL Server yang replication log reader tersebut. Yang di replication log reader di atas. Nah, selanjutnya itu ada memonitoring replication merge. Nah, sesuai dengan fungsinya, di sini kita juga akan menampilkan informasi atau statistik yang berhubungan dengan merge agent. Nah, dalam replication merge ini dengan counters untuk dalam replication merge ini itu dia akan menampilkan counters untuk konflik setiap detiknya atau setiap second-nya, juga ada perubahan yang di-download setiap detiknya dan pembaharuan setiap detiknya. Nah, untuk yang terakhir itu ada replication snapshot. Itu dia akan menampilkan informasi atau statistik untuk snapshot agent. Ya, udah dijelaskan kan ya tadi ada snapshot agent. Dia akan dengan counters untuk mendelivery comments setiap detiknya atau deliver transaction setiap detiknya. Karena kan dia akan menampilkan snapshot itu kan. Nah, ketika di sini itu ketika adanya pertimbangan perhitungan kinerja yang akan digunakan, replication type yang akan digunakan itu akan menjadi faktor utama dalam pertimbangan ini. Karena dalam penjelasannya itu kita akan menentukan faktor utama yang akan dipertimbangkan. Nah, faktor utama ini tuh sangat penting gitu loh dalam performance monitor kita dalam memonitoring lah.
Nah, selanjutnya itu ada DMV atau Dynamic Management View. Nah, DMVS ini akan menampilkan informasi-informasi tentang apa yang sedang dipublikasikan dalam database tertentu. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan beberapa contoh penggunaan DMVS dalam query. Di situ ada yang pertama itu ada sysdm underscore replay underscore articles. Nah, itu fungsinya itu secara singkatnya itu berinformasikan tentang informasi-informasi setiap artikel yang diterbitkan. Nah, itu ada contohnya. Next, Dre. Nah, di sini saya menyiapkan contoh-contoh jika kita menggunakan query ini. Di sini itu ada contohnya, dia akan menampilkan address-nya, dia akan menampilkan tipenya, dia akan menampilkan number kolomnya, dan lainnya gitu loh, secara detail. Back lagi, Dre. Nah, yang kedua itu ada contohnya itu sysdm replication Cinemax. Nah, itu akan berisi tentang informasi dalam setiap tabel dan setiap kolom yang akan diterbitkan. Jadi dia itu akan menampilkan mungkin mulai dari nama kolomnya, nomor kolomnya, nama tabelnya gitu loh. Nah, yang ketiga itu ada sysdm replication trend hash. Nah, dia akan menampilkan informasi tentang hashing transaksi. Jadi, hashing transaksi yang dilakukan dalam replication itu akan ditampilkan informasinya mulai dari jumlah kolomnya, jumlah tabelnya, nama kolomnya, ataupun transaksi tiap detiknya gitu-gitu. Nah, yang keempat itu ada sysdm replication transinfo. Itu akan berisi tentang informasi setiap transaksi dalam replication transaksionalnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, terima kasih untuk kelompok hari ini. Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Boleh dengan Ibu Tu ya? Iya. Ya, silakan Ibu Tu. Kira-kira ada nggak sih kemungkinan terjadinya masalah latency replikasi atau keterlambatan replikasi di SQL Server? Oke, berarti ada nggak kemungkinan keterlambatan ya? Oke. Iya. Thank you. Kita tampung dulu ya. Ada pertanyaan lagi yang lainnya? Saya, Bu. Boleh dengan siapa ini? Oke, silakan. Di transactional replication itu ada tipe-tipe replikasinya tuh apa aja sih? Terus gimana cara kita milihnya biar tepat gitu? Transactional replication ada apa aja tipenya dan bagaimana cara milihnya? Oke. Ya. Oke, sip. Kita tampung. Satu lagi mungkin? Saya mau nanya, Bu. Boleh. Ini dengan Destin. Iya. Ya, silakan. Tadi di slide aku ada kebaca kayak conflict resolution process. Itu maksudnya gimana ya? Makasih. Resolution process ya. Oke. Oke, jadi ada 3 pertanyaan ya. Mungkin silakan kalau butuh waktu silakan kita kasih waktu dulu. Silakan dijawab ya untuk kelompok hari ini. Kita diskusi bentar ya, Bu. Silakan.
Saya mau menjawab pertanyaan pertama dari Leong. Jadi, apakah ada kemungkinan buat mengalami keterlambatan nggak si replikasinya ini tuh? Jawabannya tuh keterlambatan itu bisa saja terjadi. Nah, ada beberapa penyebab keterlambatan itu. Yang pertama, karena replication agent job itu tidak berjalan dengan baik atau mengalami kegagalan selama proses eksekusi. Terus penyebab yang kedua itu bisa karena publication database yang mau dikirimkan itu datanya itu mengandung jumlah data transaksi yang sangat besar. Kemudian alasan yang ketiga itu bisa karena network bandwidth-nya yang kecil, tapi untuk mereplikasi sejumlah data yang besar. Dan alasan yang terakhir itu karena konfigurasi resource yang tidak baik, kayak misalnya penyimpanannya, RAM-nya, itu juga bisa menyebabkan terjadinya keterlambatan. Mungkin itu aja sih jawabannya. Apakah menjawab? Oke, makasih Veve. Thank you. Udah cukup lengkap ya yang tadi dijelaskan. Jadi keterlambatan mungkin aja terjadi dengan faktor-faktor yang tadi sudah dijelaskan. Oke, silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk yang pertanyaan kedua tadi tipe-tipe mungkin lebih dibanding yang tadi yang transactional replication itu punya tipe-tipenya tuh berdasarkan publikasinya sih, cara publikasinya. Nah, jadi ada 4 nih. Ada standar dengan ada updateable subscription, ada peer-to-peer sama bidirectional. Pertama yang standar dulu. Kalau yang standar tuh ciri khasnya tuh yang standar, yang transaksional replication yang standar. Yang tadi cuma bisa read only doang subscribernya. Terus yang with updateable subscription tuh jadi ada satu publisher, ada satu subscriber, dan subscribernya itu bisa melakukan update. Meskipun hasil update-nya itu nggak dikirim balik ke publisher yang kayak merge. Ini kan beda transaksional kan. Yang ketiga tuh ada peer-to-peer. Nah, peer-to-peer ini dua-duanya bisa berperan sebagai subscriber dan publisher. Jadi kalau bedanya tadi yang updateable tuh nggak dikirim balik, kalau yang peer-to-peer bisa dikirim balik. Nah, terus di sini tuh keuntungan peer-to-peer tuh dia ada support conflict detection yang kayak punya merge. Jadi kalau misalnya ada konflik, dia bisa dibenahi mungkin dari prioritasnya itu. Tapi kekurangannya nggak persis kayak yang konflik merge application. Ini mungkin konfliknya itu lebih ke arah kayak mengakses table yang sama. Tapi ini kalau misalkan row yang ada batasan dari peer-to-peer itu adalah row yang sama tuh dalam satu waktu cuma bisa diakses oleh satu server. Jadi nggak bisa satu row itu diakses oleh dua servernya secara bersamaan. Nah, yang terakhir yang bidirectional itu sebenarnya sama kayak peer-to-peer, cuma dia dibatasi adalah tidak ada conflict resolution dan dia tuh terbatas hanya boleh 2 server. Kalau yang peer-to-peer tuh dia meskipun kalau kelihatannya peer-to-peer tuh cuma 2, tapi sebenarnya peer-to-peer tuh bisa lebih dari 2. Kalau yang cuma 2 itu sebutannya bidirectional. Nah, terus kalau cara milih yang baiknya tuh gimana? Kalau menurut saya sih lebih ke arah sesuai kebutuhan sih, karena semakin banyak fitur pasti kan harganya pasti lebih mahal, apalagi kalau yang udah ukurannya besar kan. Jadi kalau misalnya seandainya kayak cuma mau ngirim data nih ke subscriber, misal dari pusat mau ngirim data ke subscriber, tapi si subscribernya ini cuma buat nampilin doang, nggak akan diubah-ubah. Nah, itu cukup pakai yang standar. Nah, kalau misalkan yang updateable, misalkan kayak dari pusat dia mau ngirim suatu kayak ngirim menu-menu nih. Tapi misalkan kayak komik sih biasanya. Harga Pulau Jawa biasanya beda. Nah, dia bisa ubah sendiri. Tapi pusatnya nggak peduli, nggak akan dikirim balik ke pusat. Karena itu harganya khusus harga Pulau Jawa doang. Terus yang kalau yang peer-to-peer itu, apa ya saudara? Misalkan kayak peer-to-peer tuh kurang lebih sama kayak model yang, nggak ada yang beda. Peer-to-peer sama bidirectional tuh sama ya. Cuma beda jumlahnya doang. Kalau peer-to-peer tuh lebih ke arah, apa ya contoh yang pas ya? Peer-to-peer itu kalau ngeblank. Contohnya apa yang bagus ya? Kalau misalkan pusat mau ngirim, kayak pusat ngasih data ke si subscriber nih, ke si cabangnya.
Tapi si pusat nih butuh kayak updatean dari cabangnya juga. Jadi mereka saling ngasih informasi. Itu mungkin contoh yang peer-to-peer sama bidirectional. Cuma tadi keuntungannya kalau yang peer-to-peer itu ya ada support conflict detection. Kalau bidirectional itu enggak dan terbatas hanya 2 server. Mungkin kayak gitu. Sudah cukup menjawab, Angsut? Iya, cukup Andre, makasih. Oke, sama-sama. Thank you. Mungkin tambahnya nanti di peer-to-peer itu ada kayak semacam load balancing kali ya, biasanya kan ya, untuk bantu buat distribute load-nya itu ke server yang tepat gitu. Oh, oke. Jadi Kasih Bu. kayak ada satu tools yang buat ngatur ini tuh sebarinnya kemana, semacam load balancing lah gitu. Oke, sekarang yang Oke, makasih, Bu. ketiga ya. Iya, sama-sama. Yang ketiga, tadi udah baru 2 pertanyaan kan ya? Pertanyaan ketiga udah terjawab belum ya? Belum, Bu. Oke, silakan. Jadi aku akan menjawab ya pertanyaan dari Destin ya tadi ya. Itu tentang conflict resolution process. Nah, jadi conflict resolution process ini itu tuh terjadi ketika publisher dan subscriber itu dia tuh terhubung satu sama lain dan terjadi sinkronisasi. Jadi mereka itu terjadi satu proses lah yang kita biasa sering disebut sinkronisasi. Nah, jika terjadi sinkronisasi, ketika terjadi sinkronisasi itu tuh merge agent akan mendeteksi apakah terjadi suatu konflik satu sama lain. Nah, jika terjadinya konflik yang terdeteksi, maka merge agent itu akan menggunakan suatu tools ya, bisa dikatakan suatu tools itu conflict resolver untuk menentukan data mana yang akan diterima dan kemudian data tersebut akan diterapkan ke salah satu antara publisher atau subscriber itu. Jadi misal gini, ada konflik antara subscriber sama publisher. Nah, jadi ketika merge agent itu mendeteksi konflik itu, maka dia akan menggunakan conflict resolver dong. Nah, ketika setelah menggunakan conflict resolver, itu tuh dia menetapkan misalnya nih ada satu kolom yang bernama konten. Nah, itu cocok kepada publisher. Nah, maka dia akan kolom konten itu akan dimasukkan ke akan diterapkan ke dalam publisher. Nah, sedangkan ada juga beberapa data nih yang bisa dikatakan atau terkadang itu tidak dapat diterima. Nah, jika data tersebut tidak dapat diterima, data tersebut tuh akan dicatat di dalam conflict table sehingga juga tidak diterapkan ke dalam publisher atau subscriber itu. Gimana, Destin? Thank you, udah ngerti kok. Oke, thank you. Jadi kurang lebih tambahannya itu konflik itu mungkin terjadi ya karena misalnya dia ngakses, tadi kan konflik itu salah satunya bisa terjadi kalau misalnya merge replication ya. Nah, di merge replication itu kan semacam setiap server melakukan biasanya kan dilakukan ketika koneksinya tuh nggak cepat gitu. Jadi replikasinya tuh nggak dilakukan on time, nggak langsung gitu. Jadi nanti ketika udah online baru kita kayak gabungkan perubahan apa yang terjadi di server satunya dan perubahan apa yang terjadi di server satunya lagi itu baru digabung. Nah, konflik itu terjadi ketika misalnya ada data yang sama yang diakses gitu. Nah, bagaimana handle-nya itu sebenarnya mekanismenya tuh detail banget. Dia akan lihat tuh logic setiap logiknya akan dilihat gitu. Jadi mulai dari row-nya, kolomnya itu ada materi khusus lah untuk membahas itu. Jadi kayak ada algoritma khusus yang digunakan untuk menghandle ketika terjadinya konflik. Nangkap gak maksud saya? Jadi yang perlu kalian tahu itu sampai sekarang ini adalah merge replication itu seperti apa sehingga mungkin nih terjadi konflik. Nah, kalau sampai terjadi konflik itu bagaimana
konflik itu terjadi kalau apa sih? Dan akan terjadi nanti pemilihan lah yang mana yang akan digunakan. Maksudnya perubahan mana yang akan diterapkan kepada dua server itu kan pastinya dua server itu datanya harus sama kan. Nah, bagaimana caranya perubahan data yang ada yang konflik itu sekarang bisa hilang dan servernya datanya menjadi sama kembali. Nangkap sampai sini? Kira-kira tambahan dari saya? Oke, Bu. Terima kasih. Oke, berarti udah nggak ada pertanyaan ya untuk kelompok ini ya. Nah, mungkin saya mau tanya sedikit nih. Kan di sini ada snapshot, terus ada transactional dan merge replication ya. Bisa nggak kelompok kalian kira-kira kasih gambaran kalau snapshot tuh kapan sih kita lakukan? Kalau transactional tuh cocoknya kapan gitu? Masing-masing tuh cocoknya kapan dilakukan? Kalau saya nangkepnya secara umum gini sih, Bu. Kalau snapshot itu dia lebih ke arah data-data yang jarang diupdate nih. Tapi sekali yang update tuh dalam jumlah besar. Contoh kayak tadi data harga yang kenaikannya mungkin setahun sekali atau 2 tahun sekali. Itu kan dia datanya semua produk, tapi diupdate jarang. Kalau yang transaksional mungkin kayak apa ya? Transaksional data contohnya mungkin kurang kepikiran sih Bu, tapi contohnya tuh data-data yang dia butuh untuk data terbaru. Jadi setiap ada perubahan dia harus tahu perubahannya dari sisi si subscribernya. Atau kalau misal contoh mungkin kayak yang pusat tuh sebagai publisher, yang cabangnya itu sebagai subscribernya. Jadi kayak si subscribernya ini, si cabangnya ini harus tahu setiap perubahan data yang dilakukan oleh si pusatnya secara real time. Biar mungkin kayak dari si cabangnya ini nggak ada salah persepsi atau masuk pas nampilin datanya. Nanti pas kalau misalkan nggak pakai transaksi, berarti lebih ke arah data-data yang harus selalu up to date berarti Bu. Penggunaan untuk data-data yang harus selalu up to date. Ini yang transactional, oke. Yang transaksional. Kalau yang merge itu mungkin ke arah yang mereka tuh setiap server tuh bisa independen. Terus tadi juga bisa karena yang kayak koneksinya kurang bagus. Berarti mungkin ini data-data yang dia tuh dibutuhin up to date-nya itu ketika saat-saat tertentu aja. Jadi ketika si merge agennya jalan, baru dia data di-update lagi. Ketika si merge agennya jalan itu. Menurut saya itu sih, Bu. Oke, thank you. Mungkin saya tambahin sedikit ya. Jadi kan ada snapshot, ada transactional dan merge ya. Tadi udah benar, maksudnya kurang lebih gambarannya sudah tepat nih. Jadi kalau snapshot itu biasa digunakan ketika jarang terjadi perubahan. Nah, mungkin database yang sifatnya apa ya, kayak semacam database yang statis ya. Jadi kayak kalau kamu tadi kasih contoh perubahan harga gitu ya. Nah, mungkin sedikit ralatnya perubahan harga itu mungkin nggak semua berubah gitu. Jadi nggak masalah kalau perubahannya itu banyak atau enggak. Tapi poin utamanya itu adalah di perubahannya itu jarang dilakukan gitu ya. Bukan masalah banyak atau dikitnya perubahan yang dilakukan gitu. Jadi biasanya untuk data yang statis yang tadi ya, contohnya misalnya yang tadi lah perubahan harga. Kalau kita punya database yang banyak gitu, transaksinya kan banyak. Misalnya transaksi kalau Indomaret gitu mungkin perubahan harga sering ya. Lebih ke arah perusahaan-perusahaan yang datanya itu benar-benar jarang diubah dan kalaupun diubah jarang banget dilakukan gitu ya. Itu yang pertama. Untuk yang transaksional tadi biasanya digunakan karena perubahannya tuh sering dan database-nya tuh butuh diimplementasi perubahannya tuh sesegera mungkin. Ya, less latency gitu ya. Jadi sinkronisasi antara dua servernya itu mesti kayak kalau bisa sedekat mungkin dengan real time gitu. Nah, jadi itu yang transactional replication. Jadi kebayang ya, ini contohnya berarti database yang isinya itu tentang data transaksi. Contohnya kayak transaksi di Indomaret gitu kan ya. Dia mungkin replikasi di beberapa server nih kan ya. Dan hampir setiap menit mungkin ya, hampir setiap menit kan berarti ada penambahan data di situ. Nah, untuk database seperti ini berarti kita cocoknya pakai yang transactional replication. Kalau yang merge tadi, seperti yang udah saya tambahin juga, itu biasanya kalau yang koneksi antara satu server dengan servernya yang lainnya itu tidak terlalu cepat. Jadi nanti akibatnya prosesnya itu akan diupdate
bukan diupdate, diterapkan lah ya perubahannya itu supaya sama antara dua server yang ada ini kalau sudah online di next sesinya gitu. Nah, oleh karena itu si merge replication ini yang tadi kita sudah bahas ya, mungkin saja terjadi konflik di dalamnya. Cukup jelas kira-kira penjelasannya? Nah, Jelas, Bu. Oh, oke. tapi saya mau nanya, Bu. Ya, Sebenarnya boleh. replication sama backup ke server lain itu sama atau beda, Bu? Sedikit berbeda sih. Bukan sedikit berbeda. Berbeda. Maksudnya gini, kalau misalnya backup itu kan kamu kayak menyalin apa ya? Kayak saat misalnya dibikin nih setiap hari, setiap minggu, setiap jam kamu tarik, kamu copy gitu kan ya. Itu kan kalau backup ya. Tapi kalau replication itu tuh kayak semacam kita mengcopy tapi dengan algoritma tertentu. Tapi otomatis. Kalau misalnya backup pun bisa otomatis, tapi yang kita bisa set itu otomatisnya hanya di waktu kapan mau dijalankan. Tapi kalau di replication ini tuh kayak secara arsitektur kita bisa atur bagaimana kita mau menggandakan gitu ya, menggandakan data yang kita punya gitu. Tapi sama tujuan dari replication maupun dari backup itu, inti dari tujuannya itu sama. Gimana caranya kita punya database itu bisa tersedia kapanpun. Dan datanya itu dipastikan tepat. Kan kalau kalian belajar di karakteristik database itu kan kayak harus selalu availability gitu kan ya. Terus kayak bisa diandalkan dan lain sebagainya ya. Nah itu sama sih tujuannya untuk melakukan itu. Cuman metodenya aja yang beda. Kira-kira nangkep nggak ya penjelasan saya? Oke, Bu. Nangkep. Makasih, Bu. Ya, jadi kayak sebenarnya tujuannya sama gitu. Cuman caranya aja yang beda. Yang tadi saya jelaskan beda caranya apa ya. Ada lagi yang mau tanya sampai sini? Tadi saya highlight sedikit ya mungkin. Maksudnya saya summary sedikit. Saya share screen dulu sebentar. Nah, ini udah muncul ya. Jadi, replication itu adalah bagaimana kita mendistribusikan data yang kita punya di berbagai server. Tadi udah dijelasin juga analoginya tuh kayak kita punya artikel untuk dipublikasi ya. Nah, jadi sumbernya itu ada sumber dari artikelnya, lalu nanti ada publikatornya, terus ada subscription-nya yang bukan kayak yang bakal akses ke dalam publikasi kita. Jadi ada 3 pihak di sini. Nah, di sini komponen ada 4 ya. Tadi ada roles, data, agent, dan internal komponen. Internal komponen tuh yang tadi job-job yang bisa dilakukan di dalam si replication itu sendiri. Nah, tadi di awal, tadi saya sudah jelaskan ada publisher, distributor, sama subscriber ya. Jadi publisher itu tuh server ya, atau database instance ya, yang digunakan sebagai sumber dari artikel yang akan dipublikasikan. Dari artikel itu berarti data yang akan disebarkan gitu ya. Jadi publisher itu adalah server sumber, kemudian ada distributor. Nah, kalau distributor itu sebagai penengahnya antara publisher dengan subscriber-nya nanti, subscriber-nya itu sendiri. Terus nanti ada beberapa jenis atau ada beberapa metode distributor yang bisa kita gunakan ya. Terus kalau subscriber itu berarti server tujuan di mana datanya itu akan direplikasi. Jadi publisher tuh server sumber, subscriber itu server tujuan. Ya, distributor itu berarti penghubung antara si publisher dengan si subscribernya. Terus komponen-komponennya mungkin tambahan penjelasannya. Tadi komponennya ada roles, data, agent, sama job ya. Terus apa lagi ya yang penting ya? Oh, istilah-istilah kayak misalnya artikel itu berarti set data yang akan direplikasi. Kalau publication itu berarti kumpulan dari artikel yang akan dipublikasi secara bersama-sama. Lalu kalau subscription itu berarti bukan komen sih, semacam request-nya itu sendiri dari sebuah publikasi yang akan dilakukan. Ya, jadi artikel itu
data yang akan direplikasi, itu berarti set data terkecilnya. Publikasi itu kumpulan dari artikel yang akan dipublikasi atau yang akan disebarkan di replikasi. Subscription itu berarti request ataupun proses merequest ataupun menerima antara data yang tadi entah itu artikel, entah itu publication. Ya. Terus apa lagi ya? Oh, ini yang tadi nih ya, publisher, distributor, dan yang tadi saya jelasin itu ada di sini ya, di slide ini. Subscriber tuh ada di slide ini penjelasannya. Nah, sebelum saya lanjut yang tadi tentang artikel, publication, subscription, ada yang mau tanya dulu nggak ya? Untuk tiga istilah ini, ada yang mau tanya dulu nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, nah untuk replication agent itu sendiri, ada snapshot agent. Nah, itu jadi nanti di dalam snapshot agent itu sendiri ada yang 3 jenis tadi ya, ada yang transactional, merge, dan juga snapshot replication. Terus untuk log reader agent itu nanti dilakukannya oleh SQL agent job. Jadi kan di dalam SQL itu sendiri kan ada arsitekturnya tuh. Nah, part of-nya tuh salah satu ada namanya SQL agent job. Tugasnya itu membaca transaction log dari publisher-nya, kemudian merecord setiap transaksi yang ada itu ke distribution database-nya. Itu tugas dari log reader. Jadi baca, habis itu dia salin ya ke distribution database-nya. Terus distribution agent tugasnya itu membaca transaksi yang sudah ditulis dari distribution database, kemudian mengapply berarti kayak menjalankannya ya ke subscribing dari database-nya pada transactional replication. Ini dilakukannya pada transactional replication. Lalu ada merge agent. Nah, ini juga sama dilakukan oleh SQL agent job. Nah, ini berarti tugasnya itu memindahkan perubahan yang ada at the publisher to the subscriber. Jadi tadi kan ada merge replication. Nah, ini si merge agent ini tuh yang memindahkan perubahan yang ada nih dari publisher ke subscriber-nya. Terus dia juga yang menjalankan lah perubahannya itu. Dan kalau misalnya ada konflik, dia yang menemukan lah. Kalau misalnya sampai ada konflik itu, merge agent punya tugas untuk menemukan. Lalu ada queue reader agent. Nah, ini tugasnya adalah membaca pesan yang disimpan di SQL Server Queue atau di Microsoft Message Queue, kemudian mengaplikasikannya ke publisher yang terkait gitu. Ada agent history cleanup. Nah, ini tugasnya itu menghapus ya replikasi agent history yang sudah dilakukan di distribution database-nya. Nah, ini biasanya di schedule, biasanya jalan setiap 10 menit sekali. Untuk distribution cleanup juga sama, ini dia menghapus transaksi dari distribution database-nya setelah tidak lagi digunakan. Ini juga akan jalan 10 menit sekali. Lalu ada expired subscription cleanup. Nah, ini menentukan tugasnya. Snapshot yang mana yang sudah expired lalu dihapus. Ini biasanya di schedule, misalnya 1 kali sehari, jam berapa gitu. Untuk expired subscription ini jadi cukup di-schedulein oleh kita sendiri, kita yang setting. Terus reinitialize failed subscription, ini tugasnya itu cari subscription yang gagal, kemudian ditandain, habis itu dijalankan ulang. Terus untuk job ini tuh nggak jalan otomatis, jadi kamu bisa jalanin secara manual kalau dibutuhkan, atau ya kamu bikin schedule sendiri ya. Jadi nggak bisa nih ngeklik otomatis gitu, ya kamu bikin schedule sendiri untuk menjalankannya secara manual. Lalu ada replication agent monitor, tugasnya mengeksekusi SQL agent, kemudian menulis ke event log ketika ada job yang step-step dari job yang gagal. Nah, ini biasanya dischedulekan setiap 10 menit juga. Lalu ada replication agent checkup. Nah, ini tugasnya adalah memonitor eksekusi dari replication agent yang ada di distributor, kemudian ngecek kalau misalnya replication agent-nya itu jalan, tapi nggak ada history yang cocok gitu ya. Nah, itu tugasnya dia, ada replication agent checkup. Jadi memastikan udah benar apa enggak. Terus
untuk replication type itu sendiri tadi udah dijelasin, jadi saya rasa ini saya skip aja, snapshot, transaksional, dan merge. Lalu ini juga modelnya ya, kalau single publisher berarti sumbernya cuma satu untuk satu server tujuan. Kalau ini sumbernya satu nanti didistribusi ke banyak server tujuan. Yang ini sumbernya yang banyak, tapi didistribusinya ke satu server tujuan. Nah, kemudian ini multiple publisher subscribing model. Jadi, satu subscription itu mengopi data itu ya dari beberapa server publisher yang ada. Nah, ini ada juga peer-to-peer ya. Jadi ini misalnya terjadi kalau misalnya ada dua region yang berbeda, terus satu distribution bisa ke dua replikasi, satu publikasi itu bisa ke dua distribution gitu ya. Jadi kayak hubungannya tuh lebih dinamis lah, karena antar servernya itu bisa saling terhubung satu sama lain, nggak cuma antar publikasi ke distributionnya aja. Di dalam satu region, bisa antar region dia. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Kalau nggak ada, oh yang terakhir untuk memonitor replication tadi udah dicontohin juga ya, ada replication monitor, performance monitor, dan DMV. Tadi ada beberapa query juga yang sudah ditunjukkan, tapi ini sebenarnya nggak spesifik dijelasin di slide sih, jadi kayak nggak wajib kalian untuk untuk menghafal query-query-nya itu nggak wajib ya, karena materinya itu di slide ini cukup sampai kalian tahu aja nih, oh replication tools itu ada 3 jenis loh, seperti itu. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Oke, kalau nggak ada, materinya sampai sini. Nah, minggu kemarin itu mungkin saya lupa bilang ya, emang saya nggak kasih SL untuk minggu kemarin. Nah, nanti SL-nya baru ada untuk minggu ini ya. Jadi minggu kemarin memang nggak ada SL-nya. Nggak ada yang mau tanya sampai sini? Belum kayaknya, Bu. Oke, kalau nggak ada, saya sambil absen dulu ya, sebentar. Hadir semua, sebentar. Oke, hadir semua ya. Bentar ya. Oke, sudah selesai absennya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti sesi hari ini sampai hari ini. Nanti segera saya upload untuk self-learning-nya ya. Thank you semuanya, selamat pagi. Nanti kita ketemu lagi berarti habis Lebaran ya, kalau dari sesuai jadwalnya ya. Bener ya? Nah, buat teman-teman yang merayakan Idul Fitri, saya mohon maaf lahir dan batin ya, karena kita kan nggak ketemu lagi nih. Semoga lancar ya puasanya, nanti berarti kita ketemu lagi sampai habis Lebaran. Thank you semuanya, selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.